Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Abu Nawas dan pencuri. Suatu malam yang gelap, Abu Nawas tengah terlelap dalam tiduran nyenyaknya. Rumahnya yang sederhana, namun nyaman, terasa sepi dan damai. Namun, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Seorang pencuri yang berambisi menggasak barang-barang berharga. Ia melangkah perlahan, berusaha menghindari suara apapun agar tidak ketahuan. Pencuri itu meraba-raba barang-barang di sekitar ruang tamu, mencari apa yang dapat dia ambil. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah karpet tebal yang disangkanya mungkin terbuat dari bahan mahal. Ia mencabutnya, lalu menyusuri ruang lain. Ketika ia sampai di ruang tidur Abu Nawas, ia melihat berbagai benda kecil yang tampaknya berharga. Sebuah kalung emas tua, beberapa buku-buku antik, dan beberapa kain mahal. Pencuri itu mulai menyimpan barang-barang tersebut dalam kantongnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia berusaha membuka lemari kayu di sudut kamar, ia mendengar suara tawa pelan dari tempat tidur. Abu Nawas, meskipun dalam kondisi setengah tidur, menyadari ada yang tidak beres. Dengan mata setengah terbuka, ia melihat sosok pencuri yang sedang menggeledah rumahnya. Namun, bukannya marah atau panik, Abu Nawas malah tersenyum lebar. "Pencuri, apa yang kamu cari?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang dan santai. Pencuri yang terkejut dengan reaksi Abu Nawas hampir menjatuhkan barang yang tengah dipegangnya. "Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak marah? Ini adalah rumahmu, dan aku sedang mencuri." "Kamu harusnya marah, atau setidaknya berteriak." Abu Nawas tertawa kecil. "Oh, aku tidak marah padamu. Bahkan aku merasa sedikit terhibur dengan keberanianmu," jawabnya sambil bangun dari tempat tidurnya. "Kamu tahu, banyak orang yang menghabiskan waktu hidup mereka mengejar harta duniawi, dan seringkali mereka lupa bahwa itu semua bisa hilang begitu saja." Pencuri itu masih bingung. "Tapi, ini barang-barang berharga. Apa kamu tidak peduli jika semuanya hilang?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Aku tidak peduli dengan barang-barang itu. Mereka hanyalah benda yang bisa datang dan pergi. Apa yang sesungguhnya berharga bagiku adalah ketenangan hati dan kebijaksanaan. Apa yang kamu ambil mungkin akan memberimu sedikit kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Setelah kamu mendapatkan semua itu, apakah kamu merasa puas? Apakah kamu merasa damai?" Pencuri terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Aku mungkin tidak memiliki banyak uang atau kekayaan, tetapi aku selalu berusaha menjaga kedamaian hati. Barang-barang itu tidak akan memberimu kebahagiaan yang abadi, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Jadi, apa yang kamu cari sebenarnya?" Pencuri itu mulai merasa terhenti oleh kata-kata Abu Nawas. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa apa yang dikejarnya selama ini, harta dan kekayaan, tidak akan memberikan kedamaian batin yang sejati. Ia menatap Abu Nawas, dan dengan ragu-ragu, akhirnya meletakkan semua barang yang ia curi kembali ke tempat semula. "Maafkan aku, Abu Nawas," ujar pencuri itu dengan suara pelan. "Aku tidak tahu apa yang telah aku cari selama ini. Aku akan pergi dan berusaha mencari cara lain untuk hidup." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua orang bisa belajar dari kesalahan mereka. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu." Pencuri itu mengangguk, lalu keluar dari rumah Abu Nawas dengan langkah ringan. Ia merasa bahwa dia telah belajar sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta yang bisa ia ambil, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam barang-barang duniawi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik itu harta, barang berharga, atau kemewahan, adalah sementara dan bisa hilang kapan saja. Namun, kedamaian hati dan kebijaksanaan adalah hal-hal yang jauh lebih berharga dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Kisah humor dan kelucuan lainnya, yaitu Abu Nawas saat minum air dari sungai. Suatu hari yang cerah,
Abu Nawas sedang berjalan santai di tepi sebuah sungai yang tenang. Di sebelahnya, seorang teman dekatnya, yang juga seorang pemikir bijak namun sedikit lebih terikat pada kesempurnaan, mengikuti langkahnya. Mereka berdua baru saja berkelana beberapa lama, dan merasa sangat haus. Langit yang biru tanpa awan dan udara yang segar, membuat perjalanan terasa menyenangkan. Tetapi haus yang tiba-tiba datang, membuat mereka merasa cemas. Temannya yang kebingungan melihat sungai yang jernih di depan mereka lalu berkata dengan penuh harap, "Lihat, Abu Nawas, sungai ini sangat jernih. Airnya pasti segar. Aku akan mengambil air dari sini." Abu Nawas hanya tersenyum dan melihat temannya dengan tatapan bijak. "Mengapa kamu menunggu air yang jernih itu? Apa kamu yakin itu akan selalu ada?" tanyanya dengan lembut. Temannya terdiam sejenak, bingung dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanyanya. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu berkata, "Kita hidup dengan harapan bahwa segala sesuatu akan selalu sempurna, seperti air yang jernih ini. Tapi kenyataannya, kita tidak selalu bisa menunggu kesempurnaan itu datang. Terkadang, kita harus menerima apa yang ada dan memanfaatkannya." Temannya menatap Abu Nawas dengan wajah bingung, tidak sepenuhnya memahami maksud dari kata-kata bijaknya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Penasaran, Abu Nawas dengan tenang melangkah lebih dekat ke sungai dan mengambil secuil air dengan tangan telanjang. "Ambil saja airnya. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Kadang, kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, tetapi itu seringkali tidak datang. Apa yang kita punya sekarang adalah kesempatan, dan itu yang harus kita manfaatkan," jelasnya. Temannya, meskipun masih merasa ragu, akhirnya mengikuti apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia mengambil air dari sungai yang tampaknya tidak sepenuhnya jernih. Namun ia menelan tegukan pertama dengan rasa penasaran. Tidak ada rasa kotor atau tidak enak. Justru air itu terasa sangat segar dan menenangkan. Setelah meminum beberapa teguk, ia menoleh pada Abu Nawas dengan wajah yang kini penuh pemahaman. "Ini sangat segar, Abu Nawas. Kenapa aku merasa ragu padahal airnya baik-baik saja?" kata temannya. Terkadang masih merasa malu akan keraguannya sendiri. Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Lihat, kadang-kadang kita merasa perlu menunggu sampai segalanya sempurna, atau sampai kita yakin semuanya jelas dan jernih. Tetapi dalam hidup, hal itu jarang terjadi. Kesempurnaan itu tidak akan datang dengan mudah. Yang penting adalah kita mengambil kesempatan yang ada di depan mata dan menjadikannya yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita." Temannya merenung sejenak, lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Terkadang kita harus berani menerima situasi yang ada dan memanfaatkannya sebaik mungkin, bukannya menunggu keadaan yang lebih baik." Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Betul sekali. Kehidupan ini seperti aliran sungai yang terus berjalan. Kita bisa berdiri di tepi dan menunggu air yang sempurna datang, atau kita bisa meminum air yang ada dan melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan ketidaksempurnaan menghentikan kita dari menikmati apa yang telah ada." Temannya yang kini merasa lebih bijaksana, berterima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran yang berharga itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menyusuri sungai dengan rasa damai dan tenang. Dan sebuah pelajaran hidup yang baru, bahwa tidak ada yang perlu ditunggu atau dicari dalam kesempurnaan. Karena hidup itu sendiri adalah tentang memanfaatkan apa yang ada dan bergerak maju. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam pencarian kesempurnaan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam diri kita sendiri. Namun, yang sebenarnya penting adalah mengambil peluang yang ada di hadapan kita dan menghadapinya dengan sikap yang positif dan penuh penerimaan. Kesempurnaan hanya akan menghalangi kita untuk menikmati proses dan hasil yang lebih baik. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya, yaitu Abu Nawas dengan pertanyaan sulitnya. Suatu hari yang tenang di kota Baghdad, seorang ulama terkenal yang dihormati oleh banyak orang datang mengunjungi rumah Abu Nawas. Ulama tersebut dikenal dengan kecerdasan dan wibawanya.
dan banyak orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan sulit tentang agama, filsafat, dan kehidupan. Namun, hari itu, ulama tersebut ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya yang tak kalah tajam, tetapi lebih disukai karena pendekatannya yang humoris dan tidak konvensional dalam menyelesaikan masalah. Ulama itu duduk di depan Abu Nawas, memandangnya dengan serius dan berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa menjawabnya dengan bijaksana?" Abu Nawas, yang selalu siap dengan jawabannya yang cerdik dan lucu, hanya tersenyum dan menjawab, "Silakan, aku akan berusaha sebaik mungkin." Ulama itu menarik napas dalam-dalam, memastikan bahwa pertanyaannya akan cukup menantang, lalu bertanya, "Apa yang lebih kuat dari baja?" Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang tenang, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Dalam keheningan sejenak, ulama itu merasa yakin bahwa pertanyaannya pasti akan membuat Abu Nawas terdiam. Baja adalah benda yang sangat kuat, sangat kokoh. Jadi apa yang bisa lebih kuat darinya? Pikirnya dalam hati. Namun, Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Dia memikirkan pertanyaan itu dengan seksama, seolah merenungkan lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik baja. Semua orang di ruangan itu menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh harap. Setelah beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menjawab dengan suara lembut. Yang lebih kuat dari baja adalah sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Ulama tersebut terdiam sejenak, terkejut dengan jawaban yang sangat berbeda dari yang ia harapkan. Semua orang yang mendengarnya pun terlihat terheran-heran, tidak mengerti bagaimana Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu bijak, namun sederhana. Ulama itu tersenyum, merasakan kedalaman jawaban tersebut. Bagaimana bisa sebuah pertanyaan yang tidak terjawab lebih kuat dari baja? Tanya ulama itu dengan penasaran. Abu Nawas, dengan senyum tipis di wajahnya, menjelaskan, "Baja mungkin sangat kuat secara fisik, namun ada hal-hal dalam hidup yang lebih kuat daripada kekuatan material. Sebuah pertanyaan yang tak terjawab bisa mengganggu pikiran kita, menguasai hati dan akal kita, bahkan lebih lama daripada baja yang kita pegang. Sulit bisa mengubah cara kita melihat dunia dan membuat kita merenung sepanjang hidup kita. Kekuatan sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa keras sesuatu itu, tetapi tentang seberapa dalam pengaruhnya terhadap pikiran dan jiwa kita." Ulama itu terkesima, tak mampu mengungkapkan kata-kata selain sebuah senyum kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Terkadang, kita terlalu terpaku pada kekuatan fisik dan materi. Padahal, kekuatan yang sesungguhnya datang dari pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam." Abu Nawas mengangguk, masih dengan senyumnya yang khas, dan melanjutkan, "Terkadang kita berpikir bahwa jawabannya adalah kunci untuk segala hal. Padahal terkadang, mempertanyakan sesuatu dengan benar sudah cukup untuk membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Sebuah pertanyaan yang tepat bisa mengubah hidup seseorang, bahkan tanpa perlu ada jawaban konkret." Ulama itu menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Nawas lebih dalam dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Meskipun pertanyaannya dirasa sangat sulit, Abu Nawas menunjukkan bahwa tidak semua hal dalam hidup membutuhkan jawaban langsung dan tegas. Terkadang, pertanyaan itu sendiri adalah kunci untuk membuka pemikiran yang lebih luas. Dengan penuh rasa hormat, ulama itu berkata, "Abu Nawas, hari ini kau mengajarkan aku sebuah pelajaran yang sangat berharga. Terkadang, kita mencari jawaban tanpa menyadari bahwa pertanyaan itu sendiri sudah memberikan kita kebijaksanaan." Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mencari jawaban yang pasti, melainkan tentang kemampuan kita untuk merenung, mempertanyakan, dan memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu dijawab dengan cara yang konvensional. Terkadang, kekuatan yang sebenarnya datang dari kemampuan untuk mempertanyakan dan mencari makna di balik setiap hal yang kita hadapi. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya, yaitu saat Abu Nawas kedatangan tamu yang tak diundang. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk bersantai di rumahnya. Langit malam yang berbintang menambah kedamaian suasana sekitar,
sementara ia menikmati secangkir teh hangat, meresapi keheningan dan ketenangan yang ada. Rumahnya sederhana, namun penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang ingin beristirahat. Namun, malam itu, ketenangan itu sedikit terganggu. Tiba-tiba, pintu rumah Abu Nawas diketuk keras. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan seorang pria asing berdiri di depannya. Pria itu terlihat letih dan kelaparan. Matanya memancarkan keputusasaan. Tanpa basa-basi, pria itu berkata, "Abu Nawas, aku lapar dan sangat membutuhkan makanan. Dapatkah kau memberiku sedikit makan?" Abu Nawas memandang pria itu dengan mata yang tajam. Namun dengan senyuman lembut, ia menjawab, "Tentu saja, tamuku. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Namun ada satu syarat yang perlu kamu penuhi." Pria itu terlihat bingung dan penasaran. "Syarat apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Kamu harus makan dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Jika kamu makan dengan keluh kesah atau rasa tidak puas, maka makanan itu akan sia-sia. Sebaliknya, jika kamu makan dengan syukur, perutmu akan kenyang dan hatimu akan merasa damai." Tamu itu tertegun mendengar kata-kata Abu Nawas. Ia tidak mengerti mengapa Abu Nawas memintanya untuk makan dengan syukur. Namun ia merasa bahwa ini adalah hal yang wajar bagi orang bijak seperti Abu Nawas, sehingga ia pun menerima permintaan itu. Meskipun sedikit bingung, ia duduk di meja makan yang telah disiapkan. Abu Nawas menghidangkan hidangan yang sederhana, tetapi penuh dengan rasa. Makanan itu bukanlah hidangan mewah. Hanya sebungkus roti, sayur, dan sedikit daging yang dimasak dengan bumbu sederhana. Namun, yang lebih penting adalah cara ia menyajikannya dengan penuh perhatian, penuh rasa hormat, dan ketulusan hati. Tamu itu mulai makan, tetapi ia merasa aneh. Pada awalnya, ia cenderung makan dengan terburu-buru, seperti biasanya orang yang lapar. Namun, tiba-tiba ia teringat kata-kata Abu Nawas. Ia pun berhenti sejenak dan mulai meresapi setiap suapan, menyadari bahwa sebenarnya makan dengan penuh rasa syukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ketika ia makan dengan penuh perhatian, ia merasa tubuhnya semakin bertenaga dan kenyang. Tetapi yang lebih luar biasa adalah rasa kedamaian yang mulai meresap ke dalam dirinya. Perasaan penuh syukur mulai mengisi hatinya, dan ia menyadari bahwa makanan yang sederhana ini ternyata membawa lebih banyak kebahagiaan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah selesai makan, pria itu merasa puas dan bahagia. Ia meletakkan sendok dan menatap Abu Nawas dengan rasa kagum. "Abu Nawas," katanya dengan penuh kejujuran, "aku merasa sangat baik setelah makan ini. Aku tidak hanya kenyang, tetapi juga merasa damai. Apa yang kamu ajarkan kepadaku sangatlah berharga." Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Makanan itu adalah berkat dari Tuhan, dan setiap berkat harus disyukuri. Jika kita makan dengan hati yang penuh keluh kesah, kita tidak akan merasa puas, meskipun makanan itu enak. Namun jika kita makan dengan hati yang penuh syukur, kita akan merasa kenyang, damai, dan bahagia. Bahkan dengan sedikit makanan." Tamu itu terdiam, merenung sejenak. Ia merasa seolah-olah mendapatkan pelajaran hidup yang sangat penting. Ia tidak hanya belajar untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk mengapresiasi segala hal yang dimilikinya dalam hidup. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan kita untuk melihat keindahan dan berkat dalam hal-hal kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Bahkan dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan kebahagiaan jika kita melihatnya dengan mata yang penuh rasa syukur. Jadi, makanan ini bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk jiwamu. Ketika kamu makan dengan syukur, kamu tidak hanya mengisi perutmu, tetapi juga memberdayakan hatimu." Tamu itu tersenyum, merasa seperti mendapatkan pencerahan. Ia berdiri dan berterima kasih kepada Abu Nawas dengan tulus. "Terima kasih, Abu Nawas, atas pelajaran yang sangat berharga ini. Aku akan selalu mengingatnya." Abu Nawas mengangguk dengan penuh kasih sayang. "Ingatlah teman, bahwa kehidupan ini penuh dengan berkat yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita untuk mensyukurinya." Tamu itu pergi dengan hati yang penuh kedamaian dan pikiran yang jernih.
Sejak malam itu, ia selalu makan dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur, menghargai setiap suapan makanan sebagai pemberian Tuhan yang tak ternilai. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta atau makanan yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita untuk menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Ketika kita makan dengan hati yang penuh syukur, kita tidak hanya memuaskan tubuh kita, tetapi juga menenangkan jiwa kita. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya, yaitu Abu Nawas, membandingkan siapa yang paling banyak punya uang. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar kota Baghdad. Udara segar mengalir, dan suara hiruk-pikuk pasar terdengar di sekelilingnya. Di tengah keramaian itu, seorang pria kaya tampak berjalan dengan angkuh, mengenakan pakaian mewah yang menonjolkan status sosialnya. Dia berkeliling, memamerkan kekayaannya kepada siapa saja yang ia temui. Tangan penuh dengan cincin berlian, dan wajahnya memancarkan rasa bangga yang jelas terlihat. Melihat pria tersebut, Abu Nawas merasa tertarik untuk mendekatinya. Ia tahu bahwa orang seperti itu seringkali merasa superior karena kekayaan materi yang dimiliki, namun seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang. Abu Nawas, seru pria kaya itu dengan bangga ketika melihatnya. Apa kabar? Lihatlah aku baru saja membeli rumah baru. Dan aku memiliki banyak uang di bank. Siapa yang lebih kaya dariku? Coba lihat, aku memiliki segala yang diinginkan. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal kekayaan. Abu Nawas tersenyum. Namun ia tidak segera menjawab. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu percakapan mereka. Kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang bijaksana. Bagus sekali, Tuan. Kamu pasti merasa sangat bangga dengan kekayaanmu. Tetapi izinkan aku bertanya. Jika kamu memiliki begitu banyak uang, namun kamu tidak bisa tidur nyenyak karena terus-menerus khawatir tentang kehilangan hartamu, apakah kamu benar-benar kaya? Abu Nawas tersenyum. Namun ia tidak segera menjawab. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu percakapan mereka. Kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang bijaksana. Bagus sekali, Tuan. Kamu pasti merasa sangat bangga dengan kekayaanmu. Tetapi izinkan aku bertanya. Jika kamu memiliki begitu banyak uang, namun kamu tidak bisa tidur nyenyak karena terus-menerus khawatir tentang kehilangan hartamu, apakah kamu benar-benar kaya? Abu Nawas melanjutkan dengan lembut. Kekayaan yang sejati tidak hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada ketenangan hati kita. Jika harta benda memberikan kita banyak kekhawatiran dan rasa takut, maka apakah itu benar-benar kekayaan? Uang dan harta tidak dapat membeli kedamaian batin yang datang dari hati yang tenang dan hidup yang sederhana. Pria kaya itu mulai merenung. Perkataan Abu Nawas yang penuh kebijaksanaan menggugahnya untuk memikirkan kembali pandangannya tentang kehidupan. Tapi, Abu Nawas, kata pria itu setelah beberapa saat berpikir, bukankah uang itu penting? Dengan uang, aku bisa membeli segala yang aku inginkan, rumah mewah, makanan terbaik, pakaian indah, bahkan teman-teman yang setia. Abu Nawas tersenyum dengan bijak dan berkata, uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli kedamaian dalam jiwa. Harta bisa saja mengalir begitu mudah, tetapi ketenangan hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang yang kaya raya, tetapi tidur mereka terganggu oleh ketakutan akan kehilangan harta mereka. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana, tetapi tidur mereka nyenyak karena mereka tidak memiliki beban pikiran. Pria itu kembali terdiam. Semakin mendalam ia merenung. Abu Nawas memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan lebih lanjut. Cobalah untuk menghitung jumlah malam yang telah kamu lewati dengan ketenangan pikiran, bukan ketakutan akan kehilangan. Cobalah untuk menghitung berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menikmati kebersamaan dengan orang yang kamu cintai, tanpa merasa gelisah tentang harta yang kamu miliki. Itu adalah kekayaan yang sejati. Setelah beberapa saat, pria kaya itu akhirnya mengangguk, seolah memahami
apa yang dimaksudkan oleh Abu Nawas. Aku pikir, aku mengerti sekarang, katanya. Mungkin aku telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengejar kekayaan duniawi dan melupakan hal yang lebih penting dalam hidup, kedamaian batin. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, itulah kebijaksanaan yang sejati. Kekayaan dunia memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menghadapinya dan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Jika kita bisa hidup dengan sederhana, tanpa kecemasan berlebihan, maka kita adalah orang yang kaya sebenarnya. Pria itu, meskipun tidak langsung berubah, mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Sejak pertemuan itu, ia mencoba untuk lebih banyak memberi perhatian pada ketenangan batinnya dan berusaha mengurangi kekhawatiran tentang harta. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarganya dan menikmati momen-momen sederhana dalam hidupnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa uang dan kekayaan materi tidak akan pernah memberikan kedamaian sejati jika kita terlalu terikat pada hal-hal tersebut. Ketika seseorang dapat melepaskan kecemasan akan kehilangan harta dan fokus pada kedamaian hati, maka mereka sebenarnya memiliki kekayaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup mereka. Abu Nawas mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika seseorang mampu merasakan kedamaian batin, tidak terjebak dalam ketakutan atau kekhawatiran tentang dunia material. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya, yaitu Abu Nawas dengan orang yang suka mengeluh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan melintasi jalan-jalan sempit yang penuh dengan pedagang dan warga kota yang sibuk. Saat melangkah, matanya menangkap seorang pria yang duduk termenung di pojok jalan. Wajahnya suram dan kelihatan sedang berkeluh kesah. Abu Nawas yang selalu ingin memahami keadaan orang-orang di sekitarnya, mendekatinya dengan langkah yang santai. "Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan?" tanya Abu Nawas. Melihat pria itu tampak tidak bersemangat, pria itu menghela napas panjang dan menatap Abu Nawas dengan tatapan yang penuh keluh kesah. "Tidak, semuanya tidak baik," jawab pria itu. "Aku selalu miskin, dan sepertinya tidak ada yang berjalan dengan baik dalam hidupku. Aku bekerja keras setiap hari, namun nasib tak pernah berpihak padaku. Aku merasa hidupku begitu sulit dan tidak adil. Semua orang tampaknya memiliki lebih banyak dariku." Abu Nawas duduk di samping pria itu, memandangnya dengan penuh perhatian. Ia mendengarkan keluhannya dengan sabar, tanpa langsung memberikan tanggapan. Ia tahu, banyak orang yang merasa tertekan dengan kehidupan mereka, dan kadang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah beberapa saat, Abu Nawas memutuskan untuk berbicara. "Tuan, apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk melihat semua hal yang telah diberikan kepada kamu?" tanyanya lembut. Pria itu mengernyitkan dahi, tampak bingung. "Apa maksudmu?" "Aku tidak memiliki apa-apa yang patut disyukuri. Hidupku penuh dengan kekurangan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Begini, mari kita coba ini," katanya. "Kamu bilang kamu miskin. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu lebih kaya daripada yang kamu kira? Setiap pagi, kamu bangun dengan kesehatan yang baik, tubuh yang bisa bekerja, dan kaki yang kuat untuk berjalan. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa merasakan berkat-berkat sederhana itu. Kamu memiliki keluarga, teman-teman, dan mereka yang peduli padamu. Hidup ini bukan hanya tentang harta yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai hal-hal yang sering kita anggap biasa." Pria itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Aku paham bahwa hidup bisa terasa sangat sulit, dan kadang kita merasa seperti semuanya berjalan melawan kita. Namun, keluhan tidak akan pernah mengubah kenyataan. Ketika kita terus-menerus mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, kita sebenarnya melewatkan kesempatan untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Jika kita terus mengeluh, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat banyak berkat kecil dalam hidup ini." Abu Nawas berdiri dan menepuk bahu pria itu dengan lembut. "Coba pikirkan, jika kamu fokus pada apa yang kamu miliki dan bersyukur atasnya, kamu akan merasa lebih damai. Cobalah untuk melihat hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah lebih baik hidup dengan kebahagiaan dari dalam
daripada terjebak dalam keluhan yang tidak membawa hasil apa-apa. Pria itu masih terdiam, merenung dengan hati yang mulai terbuka. Perkataannya mengenai berkat yang sering diabaikan, dan betapa sering orang terjebak dalam perasaan, kurang membuatnya berpikir kembali. Sebelumnya, ia hanya fokus pada apa yang tidak dimilikinya, uang, harta, dan kesuksesan yang dilihatnya pada orang lain. Namun, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana ia memandang hidup dan apa yang ia pilih untuk fokuskan. "Aku mengerti sekarang," kata pria itu akhirnya. Suaranya pelan, namun penuh kesadaran. "Aku terlalu banyak mengeluh dan lupa untuk bersyukur. Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan berusaha melihat hidupku dari sisi yang berbeda mulai sekarang." Abu Nawas tersenyum, merasa puas dengan perubahan yang mulai terlihat pada pria itu. "Itulah kebijaksanaan, Tuan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya dan bersyukur atasnya. Ketika kita bersyukur, kita akan merasa kaya, bahkan jika yang kita miliki tidak sebanyak orang lain." Setelah pertemuan itu, pria tersebut mulai mengubah cara pandangnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sering ia anggap remeh, seperti udara segar yang ia hirup, senyuman anak-anaknya, dan momen-momen sederhana bersama teman-temannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari lebih banyak harta atau mengeluh tentang apa yang tidak dimiliki, tetapi tentang menikmati setiap detik hidup dengan rasa syukur. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa keluhan tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup yang penuh keluhan hanya akan membawa penderitaan, sementara hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati.